sejak kita mengalami masa pandemi ya, masa new normal yang kita sedang jalani, kenormalan yang baru ya, sebuah kenormalan yang baru yang kita jalani saudara. Saya percaya bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi dan sedang terjadi di dunia ini saudara, dan saya percaya bahwa goncangan apapun juga itu Tuhan sudah tahu, dan Tuhan tidak pernah terkejut dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Ya mungkin kita terkejut, mungkin kita tidak pernah mengalaminya, tapi kita punya Tuhan yang sudah tahu akan segala sesuatu. Oleh karena itu kita mesti lebih fokus dengan Tuhan, kita fokus untuk selalu dengar tentang Dia, karena kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu punya rancangan yang terbaik buat hidup kita. Amin. Puji Tuhan ya. Dan kita sudah selalu bicara, kita dengar tentang Yesus. Saya percaya waktu kita selalu merenungkan tentang Tuhan, merenungkan tentang kasih Tuhan, kita mungkin tidak tahu segala sesuatu. Mungkin kita tidak tahu bagaimana jalan keluar buat persoalan kita, masalah kita. Tapi yang saya percaya adalah waktu kita dengar tentang Yesus, waktu kita dengar tentang Dia, Roh Kudus itu akan mengubahkan kita ya. Nah, kita hari-hari ini lagi bicara tentang pribadi Roh Kudus, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa 1 minggu ini saudara, ini adalah masa dimana seperti menantikan Roh Kudus. Tapi saya mau bilang bahwa hari ini kita tidak sedang lagi menantikan Roh Kudus ya. Karena apa? Ya mungkin bagi pesan Tuhan bagi gereja, bagi murid-murid pada waktu sebelum Dia naik, nantikanlah Roh Kudus ya. Tapi bagi kita hari ini saudara, gereja Tuhan, saya mau bilang satu kebenaran ini, bahwa Roh Kudus itu sudah ada dalam kita saudara. Ya, Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam hidup kita. Waktu kita percaya kepada Yesus, yang bisa buat kita percaya juga itu adalah Roh Kudus. Ya, yang bisa buat kita percaya itu adalah Roh Kudus. Dan waktu kita lahir baru, Bapak Ibu Saudara, ya, ini satu kebenaran, karena hari ini kita akan membahas tentang, kita akan bicara ya, kita santai aja, tapi memang ini ada sedikit pembelajaran juga, dan ini satu hal yang menurut saya sangat penting, yang sangat menjadi dasar daripada apa yang kita percaya tentang Tuhan saudara. Nah saudara, hari ini saya akan bawa kita melihat karya Roh Kudus ya di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 saudara. Nah kalau kita melihat saudara, nanti saya akan bawa kita lihat sebelum Roma pasal 8 itu hanya satu kali saja karya Roh Kudus itu dinyatakan, yaitu Roma pasal 5. Kalau saudara baca Roma pasal 5 ayat yang ke-5, itu dikatakan Roh Kudus itu mencurahkan kasih Allah di dalam hidup kita ya. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah dalam hidup kita. Jadi salah satu karya Roh Kudus itu adalah Roh Kudus itu mencurahkan kasih Allah dalam hidup kita. Tapi saya mau bilang dulu ini saudara, Roh Kudus itu adalah seorang pribadi ya. Kalau saudara belajar, dia adalah salah satu pribadi dari Tritunggal. Apa yang kita percayai ya, sekalipun ada penafsiran, ada yang mengajarkan bahwa Tritunggal itu ya tidak ada. Memang secara tertulis ya tidak ada kata Tritunggal di dalam Alkitab. Tetapi ada banyak tersirat yang disampaikan dalam Alkitab itu pribadi tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita percaya itu Allah kita adalah 3 pribadi dalam satu dan satu di dalam 3. Untuk menjelaskannya memang susah untuk menjelaskan secara detail, karena kita tidak bisa menjelaskan tentang Tuhan itu dengan otak kita yang terbatas ini, Bapak Saudara ya. Nah, tapi yang kita percaya bahwa Dia adalah Allah Tritunggal Saudara ya. Nah, kemudian apa? Kalau kita pelajari Bapak Saudara, Dia adalah seorang pribadi. Dia adalah pribadi karena Dia bisa bersedih juga ya. Kalau kita belajar dalam kitab Yohanes pasal 14, dia bisa mengajar ya. Dia bisa berduka. Nah, dia adalah seorang pribadi. Nah, hari ini saya mau bawa kita melihat saudara ya, di dalam kitab Roma pasal 8 itu baru banyak sekali karya Roh Kudus di situ. Nanti kita akan lihat satu-satu sambil kita baca ayat per ayat saudara. Tapi saya ingin bilang gini ya, sebelum Roma pasal 8 itu ada Roma pasal 7 dan Roma pasal 6. Nah saudara, kitab Roma ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saya harus tahu bahwa ini adalah, kalau saya mau bilang ini dasar ya, ini adalah doktrin yang dasar yang kuat sekali tentang pengajaran Kristen, itu ada di kitab Roma saudara, surat Roma ini saudara. Nah saudara, kalau saya mempelajari Roma pasal 6 saudara, Roma pasal 6 itu Rasul Paulus menuliskan tentang
mati dan bangkit bersama Kristus. Ya, jadi dia tuliskan begini, barang siapa yang mati, maka dia juga akan bangkit bersama Kristus. Nah, dia jelaskan mengenai kematian dan kebangkitan bersama dengan Kristus. Dia jelaskan bahwa kehidupan kekristenan itu bukanlah kehidupan yang diubahkan, saudara. Saya mau bilangin, saudara perhatikan. Kehidupan kekristenan itu bukanlah suatu kehidupan yang diubahkan, tapi kehidupan yang ditukar. Ya, ditukar maksudnya apa? Maksudnya kehidupan lama kita, manusia lama kita itu ada di dalam Adam. Dan manusia lama kita ini tidak bisa diperbaharui, tidak bisa diperbaiki. Yang satu-satunya jalan adalah dia harus dibunuh. Dia harus dibunuh mati di atas kayu salib. Ya, ketika dia mati, makanya Yesus bilang, kalau biji gandum tidak jatuh dan mati, maka dia tidak akan bisa menghasilkan benih yang baru. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa ya, waktu Yesus mati di atas kayu salib, kita itu diikut sertakan mati bersama dengan kematiannya. Ini satu pondasi dasar yang sangat penting, saudara. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengerti ini, kita seolah kita berkata bahwa kita masih harus mati. Saudara, kita tidak bisa mati lagi, saudara. Ya, kita bisa berusaha mematikan daging kita, tapi saudara, saya mau bilang, kita tidak mungkin bisa mati dengan kekuatan kita. Kita mati pada waktu Yesus naik di atas kayu salib, disitulah kita ikut mati bersama dia. Dan kalau kita tidak mati, kita tidak bisa punya hidup yang baru. Nah, Yesus mengerjakan itu buat kita. Sama sekali tidak ada usaha kita untuk buat kita mati bersama dia. Yesus naik di atas kayu salib, dia ikut sertakan kita mati bersama dia. Dan waktu Yesus bangkit, dia berikan kita hidupnya itu. Makanya dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ya, ada dua manusia. Manusia pertama itu adalah Adam, manusia kedua adalah Kristus. 1 Korintus pasal 15 kalau saudara baca itu. Nah, Yesus datang sebagai Adam. Dia datang sebagai keturunan Adam. Tapi waktu dia mati juga sebagai keturunan Adam. Tapi waktu dia bangkit tidak ada lagi unsur Adam di dalam Yesus. Yaitu yang adalah ciptaan yang baru, yaitu Kristus, manusia baru. Dan dengan manusia baru itulah dia berikan kita hidupnya. Jadi kehidupan kekristenan itu bukan kehidupan yang diubahkan dari rusak menjadi baik. Tapi saya mau bilang kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang ditukar. Ya, kita ditukar maksudnya apa? Hidup lama kita mati bersama Kristus, kita diberikan hidup barunya. Jadi waktu kita lahir baru, kita punya satu identitas yang baru, yaitu Kristus kan kita, ya. Dia meteraikan kita sehingga apa? Kita punya jaminan kekal di dalam keselamatan untuk selama-lamanya. Dan inilah menjadi dasar daripada kekristenan. Kekristenan itu keselamatan bukan karena apa yang kita buat, tapi oleh karena apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib melalui kematian dan kebangkitannya. Dan perbuatan kita itu semuanya merupakan ucapan syukur atau merupakan respon dari apa yang dia sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau bawa kita melihat, saudara, Roma pasal 6, mati dan bangkit bersama Kristus. Roma pasal 7, saudara, ini Paulus sepertinya bergumul dengan dosa. Ya, Paulus bergumul dengan dosa. Memang ada yang menafsirkan seolah-olah dia belum lahir baru, tapi yang saya percaya bahwa di Roma pasal 7 sebenarnya dia sedang gambarkan pergumulannya dia sebagai orang Kristen yang lahir baru, ya, tapi dengan satu pemahaman yang salah tentang Tuhan. Kalau saya mempelajari ya, sekitar tahun 30-an dia berjumpa dengan Tuhan, kemudian dia sempat pergi ke tanah Arab, dia mengalami proses perjalanan kerohanian bersama dengan Tuhan. Saya percaya, saudara, bagaimana dia bisa tulis kitab-kitab ini, karena dia mengalami sebuah perjumpaan, ya. Rasul Paulus ini adalah rasul yang menulis 3/4 perjanjian baru, dan dia menulis tentang kasih karunia Tuhan yang begitu dahsyat, saudara. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain, saudara. Tulisan-tulisan Paulus inilah yang hari ini menjadi dasar daripada kekristenan kita, saudara. Nah, saudara, saya percaya dalam Roma pasal 7 itu adalah sebuah pergumulan yang Rasul Paulus hadapi, saudara. Dia sebagai orang yang lahir baru, tapi kemudian dia masih dalam mindset hukum Taurat, saudara. Dia adalah ahli Taurat. Dia adalah orang yang sangat terdidik di dalam hukum Taurat, saudara. Dia menguasai 613 aturan hukum Taurat, makanya dia bilang, dalam hal mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat, saudara. Artinya dia bilang, aku sungguh-sungguh nih lakukan ini. Nah, saudara, saya bayangkan dalam konsepnya dia udah ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Tapi dalam hidupnya sendiri dia masih melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang menuntut dia untuk bisa lakukan semua itu dengan sempurna. Makanya kalau saudara temukan dalam Roma pasal 7, saudara, dia bilang gini, aku tahu dalam hatiku, dalam manusia rohku, aku pengen lakukan yang baik, ya.
Aku tahu mengingini barang orang lain itu dosa. Ya, jangan mengingini, ada perintah jangan mengingini, dia tahu. Tapi semakin dia tahu dia tidak boleh mengingini, tapi perintah itu membangkitkan dosa dalam kehidupannya, membangkitkan keinginan. Jadi dia bergumul sampai di satu titik dia bilang, aku manusia celaka. Siapa yang bisa tolong aku? Aku manusia celaka. Saudara kita hari ini sedang bergumul. Ya, kita tahu perintah Tuhan, kita tahu ya aturan-aturan yang ada, tapi kita masih bergumul. Tuhan, aku tahu aku harus lakukan yang baik. Tuhan, aku tahu aku harus lakukan yang baik, tapi aku tidak mampu Tuhan. Aku tidak mampu Tuhan. Nah, kalau saudara bilang seperti itu, berarti saudara juga alami pergumulan yang sama dengan yang Rasul Paulus alami, saudara. Ya, yang Rasul Paulus alami. Rasul Paulus dia sudah ngalamin ya kelahiran baru, tapi dia ngalamin pergumulan. Bagaimana dia bergumul dengan dosa. Dan dia bilang, aku manusia celaka. Tapi puji Tuhan, di ayat yang terakhir dia katakan, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh dosa ini? Nah, saudara, di dalam Roma pasal 8 itu adalah jawaban. Roma pasal 8 itu adalah jawaban dari pergumulan dalam Roma pasal 7, saudara. Saya akan bacakan Roma pasal 8 ya. Ayat yang pertama kita akan melihat dan kita akan melihat karya Roh Kudus di dalam pasal ini, saudara. Roma pasal 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, jadi jawaban untuk setiap pergumulan Rasul Paulus, dia temukan satu titik bahwa Tuhan, aku tahu sekarang bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya, selama Paulus masih sadar akan penghukuman, saudara sadar akan penghukuman itu asalnya dari mana, saudara? Asalnya dari hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu membangkitkan murka, ya. Orang yang hidup dalam hukum Taurat, mereka selalu memandang bahwa Tuhan adalah Tuhan yang siap menghukum mereka. Kalau mereka gagal lakukan perintah Tuhan, maka mereka harus siap. Mereka mengharapkan, mereka sedang melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sedang murka dalam hidup mereka. Saudara, mungkin hari ini saudara bilang saudara tidak hidup dalam hukum Taurat. Tapi kalau saudara melihat Tuhan hari ini sebagai Tuhan yang siap menghukum hidupmu dan Tuhan yang menuntut hidupmu untuk bisa sempurna, sama seperti dia sempurna, engkau tidak bisa gagal, engkau harus sempurna sama seperti dia. Kalau dalam cara pandangmu seperti itu, kalau engkau gagal berarti Tuhan akan menghukum hidupmu, secara tidak langsung engkau sedang menaruh dirimu di dalam sistem perjanjian hukum Taurat, saudara. Karena sistem itu akan menimbulkan ketakutan, akan ada penghukuman, akan ada kekhawatiran. Saudara selalu tidak pernah ada rasa merasa Tuhan itu puas dengan hidup kita. Selalu ada rasa kayaknya ada yang kurang nih Tuhan. Kayaknya apa yang aku lakukan nih kurang. Kita merasa kita baca Alkitab satu hari satu pasal. Kemudian ada suara bilang satu hari satu pasal kurang. Dia itu satu hari 2 pasal. Dan saudara merasa tertuduh. Kayaknya kurang. Kalau saya tidak 2 pasal, kayaknya ada tuduhan. Saudara baca 2 pasal, kemudian ada yang bilang yang lain 5 pasal. Dan saudara merasa selalu kayaknya Tuhan kurang puas dengan saudara. Nah, saudara, saya mau bilang, kalau selalu ada perasaan tertuduh bahwa kayaknya hidup saudara selalu merasa ada yang Tuhan kurang puas dalam hidup saudara terus, artinya saudara, secara tidak langsung kita sedang menaruh diri kita di dalam sistem perjanjian hukum Taurat itu, saudara. Nah, Paulus temukan jawabannya adalah demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan ini menjadi sebuah jawaban buat Paulus. Dia temukan sebuah kemerdekaan, bahwa dia tahu sebuah kunci untuk dia bisa menang. Kuncinya adalah dia tahu bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara harus bisa bedakan antara penghukuman dengan disiplin dari Tuhan. Ya, penghukuman tidak ada lagi dalam Kristus Yesus, tapi kalau disiplin tetap ada, saudara. Karena beberapa hari yang lalu kita belajar tentang disiplin dari Bapa kita. Karena dia Bapa, dia mendisiplin hidup kita. Tapi tidak ada lagi penghukuman. Ini adalah suatu final. Ini yang Tuhan bilang. Bukan berarti kita baik, saudara. Bukan berarti kita ini layak.
Tapi waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia udah tanggung itu semua di atas kayu salib. Bahkan ya, bukan hanya dosa masa lalu kita, dosa masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Karena apa? Waktu di atas kayu salib, dia udah lihat seluruh hidup saudara. Dia udah lihat hidup saudara tahun 2020. Dia udah lihat hidup saudara tahun 2025. Dan dia tidak menghapus saudara, dia mencicil menghapus dosa kita. Dia lakukan satu kali untuk selamanya. Saudara, untuk apa? Untuk supaya kita memiliki sebuah kesadaran bahwa Tuhan, terima kasih. Aku tahu Tuhan, hari ini tidak lagi penghukuman bagi aku dalam Kristus Yesus. Bukan supaya aku hidup sembarangan, tidak saudara. Tapi supaya aku memiliki sebuah kepastian bahwa Tuhan, apapun keadaanku, Engkau selalu ada buat aku. Ini bangun sebuah kesadaran akan cinta Tuhan. Nah saudara, ayat yang kedua, kita perhatikan. Di sini dikatakan roh huruf besar, ya. Roh huruf besar itu Roh Kudus, saudara. Mulai masuk di sini. Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, Roh Kudus, dikatakan Roh Kudus yang memberi hidup. Jadi saudara, hari ini kita punya hidupnya Kristus, Zoe, ya. Dan Roh Kudus juga ada dalam hidup kita. Dan dikatakan bahwa telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa berkata setiap dosa harus dihukum. Hukum maut berkata setiap dosa harus berujung pada maut. Tapi Roh Kudus yang memberikan kita hidup telah memerdekakan itu. Artinya, ya, Roh Kudus itu akan kasih tahu kita, ya, bukan kepada maut, ya, tapi dia akan kasih tahu tentang kebenaran kita dalam Kristus. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 16, kalau Roh Kudus itu datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Bagi orang yang belum percaya, dia akan ingatkan bahwa mereka butuh Kristus untuk bisa mengampuni dosa mereka. Tapi buat kita orang percaya, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan siapa kita dalam Kristus, identitas kita, siapa kita adalah orang benarnya Tuhan. Nah, ayat yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, ya. Dengan jalan apa? Mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi katakan bahwa, ya, setiap manusia tidak bisa lakukan hukum Taurat. Oleh karena itu Yesus harus hadir sebagai manusia dalam daging, dan kemudian dosa itu dihukum di atas Yesus sebagai manusia, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Siapa yang menggenapi? Bukan kita, tapi Yesus yang menggenapi di dalam kita, ya. Nah, ayat yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, saudara perhatikan, ada keinginan daging, ada keinginan roh. Ya, kita harus bisa bedakan apa itu keinginan daging. Nah, dalam konteks ini saudara, keinginan daging itu bicara tentang sesuatu yang kita lakukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Kekuatan diri kita sendiri. Saudara tahu, waktu manusia itu, seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, manusia lamanya sudah mati. Manusia lamanya sudah mati. Dia tidak ada lagi, kita tidak lagi ada dalam manusia lama. Kita punya kehidupan yang baru, kita punya identitas yang baru dalam Kristus. Tetapi masih ada yang namanya sifat-sifat daging. Itu warisan daripada manusia lama. Itu yang melekat dalam kita selama kita masih ada di bumi. Itu yang kita terus berjuang. Itu bukan kita mematikan manusia lama, tapi mengalahkan sifat-sifat manusia lama yang masih ada dalam hidup kita. Daging itu saudara, daging itu apa? Reaksi negatif pertama ketika kita berjumpa dengan persoalan. Reaksi negatif pertama kita ketika kita berjumpa dengan masalah. Saudara, ya, amarah, kalau kita lihat ada pekerjaan daging, ya, pekerjaan daging, ya, itu terjadi. Nah, saudara harus tahu bahwa daging itu dimulai dipicu dari apa? Dari waktu kita menyadari bahwa cara pandang kita terhadap Tuhan yang salah. Kita selalu berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Waktu kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, ya, untuk mentaati Tuhan, untuk memuaskan Tuhan, menjadikan
kita selalu merasa bahwa Tuhan tidak pernah puas dengan hidup kita, selalu itu menjadikan kita memicu daging kita, saudara. Ya, nah saudara, ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah maut. Waktu kita memandang Tuhan sebagai Tuhan yang selalu menuntut hidup kita, membangkitkan daging kita, dan selalu membawa kita ya kepada maut, saudara. Ya, selalu cara pandang kita yang selalu kepada maut. Tapi keinginan Roh Kudus selalu bawa kita untuk hidup dan damai sejahtera. Karena Roh Kudus selalu mengingatkan kita akan siapa kita dalam Kristus. Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita akan kasih Tuhan dalam hidup ini. Roh Kudus selalu ingatkan kita bahwa kita hari ini adalah kepunyaan Tuhan. Roh Kudus selalu ingatkan kita untuk kita tidak fokus dengan masalah, tapi kita fokus dengan kasih Tuhan. Hari-hari ini, saudara, kita butuh pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita butuh, ya, di tengah-tengah situasi yang ada pandemi, di tengah-tengah situasi kita sedang ngalamin persoalan, kita sedang ngalami banyak hal yang sulit. Daging kita akan selalu berkata, lihat pada masalahmu, lihat pada persoalanmu, lihat pada situasimu. Daging itu memicu kekhawatiran, saudara. Daging itu memicu amarah. Daging itu memicu depresi. Daging itu memicu stres. Karena apa? Karena engkau dibuat melihat persoalanmu dan engkau melihat bagaimana engkau bisa mengatasi persoalan itu dengan kekuatanmu sendiri. Nah, itu daging, saudara. Sehingga berbagai macam hal yang buruk terjadi. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Maksudnya gini, Roh Kudus itu selalu akan bawa kita untuk melihat apa yang Yesus sudah kerjakan. Roh Kudus akan bawa kita melihat bahwa sekalipun kita ada di tengah badai, tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Roh Kudus akan selalu bawa kita memandang kepada karya Kristus dan bukan pada situasi kita. Roh Kudus akan bawa kita melihat pada Yesus lebih daripada segala persoalan masalah kita. Saya berdoa hari-hari ini kita butuh karya Roh Kudus. Dia seorang pribadi, tapi dia tidak pernah bisa maksa kita, saudara. Dia tidak pernah bisa, kamu harus fokus sama Yesus ya, kamu harus fokus sama Tuhan ya, kamu harus fokus sama kebaikan Tuhan. Tidak bisa, saudara. Dia adalah pribadi yang sangat gentle. Dia adalah pribadi yang tidak bisa paksa kita, tapi dia pribadi yang selalu bicara lembut dalam hati kita. Dia selalu menuntun kita, dia selalu ingatkan kita, ayo jangan lihat pada persoalanmu, ayo jangan fokus pada kegagalanmu. Sekalipun engkau dalam lembah, sekalipun engkau sedang gagal, percayalah Tuhan ada bersamamu. Roh Kudus selalu ingatkan kita akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, karya Yesus buat kehidupan kita. Nah, saudara, mari kita teruskan, saudara. Ayat yang ke-9. Tapi kamu tidak hidup, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Keinginan daging perseteruan terhadap Allah. Karena apa? Daging selalu berusaha, aku bisa kok dengan kekuatanku sendiri. Ya, daging itu selalu, aku bisa kok dengan kemampuanku sendiri, dan itu tidak mungkin berkenan pada Allah. Karena barang siapa yang mau datang pada Tuhan, dia harus percaya, dia harus tidak bisa andalkan kekuatannya sendiri. Dia harus percaya bahwa hidupnya itu tergantung dengan Tuhan. Ya, hidupnya tidak bisa andalkan kekuatannya sendiri. Makanya tidak mungkin. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, Roh Kudus maksudnya, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Nah, di sini dikatakan roh kecil. Jadi roh kita ini hidup hari ini, saudara. Ya, roh kita hidup. Tubuh kita memang mati karena dosa, tapi roh kita ini adalah bagian yang akan hidup untuk selama-lamanya. Saudara, manusia itu terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Waktu kita lahir baru, mana kita yang jadikan baru? Tubuh kita tetap lama, yang gemuk tetap gemuk, yang kurus tetap kurus, ya kan? Jiwa kita tetap yang lama, saudara. Tidak ada orang yang lahir baru, terima Yesus, tiba-tiba dia langsung pintar, dia langsung bisa, tidak bisa bahasa Inggris, jadi bisa bahasa Inggris, saudara. Tidak, saudara. Yang baru adalah roh kita. Roh kita itu jadi satu dengan Tuhan. Kita dilahirkan kembali. Roh kita itu dilahirkan kembali, saudara. Nah, itulah bagian kita yang tidak bisa berbuat dosa, yang sempurna, yang menjadi kepunyaan Tuhan.
untuk selama-lamanya. Nah, tapi kita mesti terus memperbaharui jiwa kita. Pembaharuan jiwa kita. Nah, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita memperbaharui jiwa kita. Sehingga apa? Sehingga apa yang ada dalam roh kita yang sempurna itu bisa dimanifestasikan keluar. Sehingga itu bisa terjadi, kita alami di dalam hidup ini, saudara. Makanya proses hidup kita ini sebenarnya proses bagaimana Roh Kudus ambil apa yang Yesus sudah kerjakan, itu boleh dinyatakan dan terjadi di dalam hidup kita. Jadi kita bukan mengambil sesuatu yang belum ada. Roh Kudus itu bukan mengambil sesuatu yang belum ada, tapi Roh Kudus itu akan mengambil sesuatu yang sudah ada, yang Yesus sudah kerjakan, yang Yesus sudah selesaikan. Maka kita hidup kekristenan adalah bukan dimulai dari garis start, tapi dimulai dari garis finish apa yang Yesus sudah kerjakan. Bagian kita hari ini adalah biarkan Roh Kudus mengambil apa yang sudah kerjakan dan itu dimanifestasikan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Nah, ayat 11 dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, saudara percaya bahwa Roh Kudus hari ini diam dalam hidup kita? Yohanes 14 berkata bahwa Roh Kudus itu diam dalam hidup kita selama-lamanya. Ya, saya mau ulangi lagi satu kebenaran ini. Saudara harus percaya, kalau saudara dalam Kristus, Roh Kudus tidak bisa tinggalkan saudara dan saya. Roh Kudus tidak bisa tinggalkan saudara dan saya. Dia adalah materai untuk selama-lamanya. Ini Yesus sendiri yang bilang. Jangan sampai kita ragu, aduh Tuhan, Engkau tinggalkan aku. Tidak bisa, saudara. Dia tidak bisa tinggalkan kita. Karena apa? Karena kita dimeteraikan. Kita dijadikan satu dengan Dia. Ya, ini suatu kebenaran yang sangat penting, saudara. Dan kemudian ayat 11 dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya. Jadi saudara-saudara, kita bukan orang berhutang. Kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu oleh hidup. Nah, saudara perhatikan. Jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Bagaimana kita matikan perbuatan daging kita? Perbuatan daging kita itu tidak bisa kita matikan dengan kita berusaha matikan dia. Saya mau kasih contoh gini. Kalau dalam ruangan ini gelap, saudara. Ruangan ini kalau gelap, bagaimana caranya supaya ruangan ini jadi terang? Kita kan tidak mungkin, ada yang kalau ruangan gelap, saudara doa tengking, aku tengking kegelapan, aku tengking kegelapan. Tidak bisa, saudara. Kalau ruangan ini gelap, satu-satunya cara nyalakan terang. Waktu kita nyalakan terang, maka gelap itu akan pergi. Nah, demikian juga bagaimana kita mau mematikan perbuatan daging kita. Perbuatan daging tidak bisa kita matikan dengan usaha dan kekuatan kita. Perbuatan daging hanya bisa dimatikan dengan waktu kita fokus kepada roh huruf besar, yaitu Roh Kudus. Maksudnya apa? Saya harus tahu apa yang Roh Kudus suka. Saya harus tahu apa yang Roh Kudus itu selalu tuntun kita. Roh Kudus selalu arahkan kita untuk kita melihat kepada perbuatan Yesus. Ya, selalu ingat, daging selalu arahkan kita untuk mengingatkan kita akan perbuatan kita, performance kita, situasi kita. Nah, dalam situasi seperti ini, saudara, sekali lagi saya ingatkan, saat-saat seperti ini, daging kita seringkali bekerja. Lihat tuh situasimu, lihat kegagalanmu, lihat apa yang sedang kau alami. Saudara tahu, daging itu selalu ujungnya adalah ketakutan dan kekhawatiran, intimidasi. Tapi Roh Kudus itu selalu ingatkan kita akan karya Kristus. Dia selalu bilang gini, kamu mungkin saat ini dalam badai, tapi kamu tidak usah takut. Yesus ada bersamamu. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dia sudah menyelesaikan segala sesuatu buat hidupmu. Sekalipun badai itu belum berlalu, tapi dia ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Saudara, Roh Kudus itu selalu mengarahkan kita kepada perbuatan Yesus. Makanya apa? Kalau kita mau perbuatan daging kita mati, caranya adalah kita selalu fokus untuk dengar apa yang dia katakan tentang perbuatan-perbuatan Yesus. Amin, saudara. Amin. Saya berdoa malam hari ini, Roh Kudus ingatkan setiap kami. Jangan buat kami fokus dengan situasi kami. Jangan buat kami fokus dengan keadaan kami.
Mungkin saudara sedang bergumul, saudara sedang berjuang, saudara sedang ada dalam sebuah struggle yang berat. Malam hari ini kita minta Roh Kudus. Roh Kudus itu dia akan ingatkan kita akan identitas kita pertama, akan apa yang Yesus sudah kerjakan, akan apa yang Yesus sudah selesaikan, bahwa dia Tuhan yang selalu ada bersama kita, dan itu memberikan kita sebuah kekuatan. Ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, bukan hanya kita lahir baru, bukan hanya kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, tapi dia juga mau pimpin kita. Ya, saudara, karena apa? Karena kelahiran baru saja tidak cukup, butuh respon dari kita untuk meresponi tuntunannya, saudara. Tadi saya bilang ini, Roh Kudus tidak bisa tinggalkan kita, tapi bisa saja kita tidak menyadarinya dalam hidup ini. Apa yang buat kita tidak menyadari Roh Kudus dalam hidup ini? Situasi kita, keadaan kita, ya, pergumulan kita, itu buat kita akhirnya seolah Tuhan kau ada di mana? Padahal dia selalu ada bersama kita. Ya, saya sering kali ilustrasi, mungkin contoh suami istri. Mungkin suami istri itu sering berjalan bersama-sama. Mereka kemana-mana pergi berdua. Tapi mungkin dalam perjalanan itu suami dan istri itu sibuk masing-masing. Ya, ketemu dengan temannya, ngobrol. Padahal pasangannya di sebelahnya. Pasangannya ada, tapi seperti tidak ada. Ya, hari-hari ini juga, saudara. Ya, hari-hari ini masa-masa digital, gadget di mana-mana. Kadang-kadang kita bisa duduk bersama-sama, tapi kita tidak merasakan kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita lebih merasakan kehadiran orang-orang yang ada di dalam gadget kita. Saudara, kadang-kadang Roh Kudus juga seperti itu, saudara. Dia tuh ada bersama kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia memeteraikan hidup kita. Tapi karena kesibukan kita, karena seringkali kita lebih fokus dengan situasi kita, keadaan kita, kegagalan kita, akhirnya kita tidak sadar akan dia. Nah, dia bisa sedih. Nah, makanya kita perlu juga ngalamin artinya dipimpin oleh dia. Dipimpin oleh dia itu saudara harus menyadari dia. Ya, kita harus menyadari selalu dia dalam hidup kita. Tidak mungkin kita bisa dipimpin oleh dia kalau kita tidak menyadari kehadirannya di dalam hidup kita. Nah, ini penting, saudara. Ini penting bagi kita untuk selalu menyadari Tuhan, Engkau selalu ada dalam hidupku. Engkau selalu ada dalam hidupku. Tuhan, bicaralah buat aku, tuntun langkahku. Saya percaya waktu kita selalu bangun kesadaran akan kehadirannya dalam hidup ini, ada sebuah kekuatan. Roh Kudus suka, dia bisa tuntun kita. Firman Tuhan bilang gini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh huruf besar yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Ini penting, saudara. Ingat, ya, hukum Taurat itu selalu menjadikan kita sebagai hamba. Hukum Taurat itu menjadikan kita mental hamba. Hamba itu selalu berusaha memperkenan tuannya. Hamba itu selalu berusaha untuk dapatkan kasih daripada tuannya. Ya, hamba itu selalu hidup dalam ketakutan. Karena apa? Kalau dia sebagai hamba, waktu dia berbuat salah, sewaktu-waktu dia bisa dipecat, saudara. Betul? Nah, saudara, hukum Taurat membuat mental kita seperti hamba. Tetapi kasih karunia, Roh Kudus, ya, adalah roh kasih karunia. Dia beritahukan kita, kamu bukanlah hamba, kamu adalah anak. Apa bedanya hamba dengan anak? Kalau hamba salah bisa dipecat, tapi kalau anak tidak bisa dipecat, saudara. Tidak ada namanya mantan anak, saudara. Sekali dia anak, dia adalah tetap anak. Ya, anak itu adalah identitas kita hari ini oleh karena kelahiran baru. Kita dilahirkan baru itu menjadi anak, saudara. Dan waktu kita sadar kita adalah anak, saudara, kita tahu dia adalah Bapa kita. Kita tahu dia tidak pernah tinggalkan kita. Nah, ini penting untuk kita menyadari bahwa kita adalah anak. Ini identitas kita, saudara. Ya, anak itu, kalau saudara sebagai anak, saya sebagai anak, saya tahu apa yang Bapak punya adalah kepunyaanku. Saya tahu Bapakku tidak mungkin akan
meninggalkan aku. Karena Yesus sendiri mengajarkan, kalau Bapa di dunia, anaknya minta roti tidak mungkin dikasih ular. Kalau anaknya minta ini tidak mungkin dikasih kalajengking. Apalagi Bapa yang di sorga. Saya tahu Bapa kita di sorga, Dia tahu apa yang ada dalam hidup kita. Kalau kita panggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Kata Aba itu artinya sumber. Kata Aba artinya Dia adalah sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Kalau hari ini engkau sedang mengalami pergumulan, engkau sedang mengalami tantangan, engkau sedang mengalami situasi yang sulit, panggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita dan berkata, engkau anak, engkau anak. Kalau engkau anak, engkau bisa selalu datang pada Dia. Ya, hamba tidak bisa selalu datang kepada tuannya. Hamba selalu mesti cari waktu. Kalau saudara mau ketemu dengan pejabat, saudara mau ketemu dengan orang-orang yang penting, orang-orang hebat, saudara harus buat janji, betul? Tapi kalau saudara seorang anak, dia bisa kapan saja dia datang sama bapaknya. Dia tidak harus melewati protokoler yang rumit-rumit. Karena dia adalah anak, dia bisa datang pada bapaknya. Nah, hari ini spirit of sonship itu, ya, kita miliki dalam hidup ini. Spirit, kita harus tahu bahwa kita adalah anak, kita bukan hamba. Nah, ini suatu hal yang sangat penting, saudara, untuk kita pahami dalam hidup ini, ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bukan cuma anak-anak biasa, tapi anak-anak yang dewasa. Nah, saudara, hari ini kita belajar tentang pribadi Roh Kudus. Nah, saya mau bilang gini, saudara, bagaimana Roh Kudus itu bisa bekerja dalam hidup kita. Yang pertama, syaratnya adalah kita harus selalu sadar bahwa tidak ada penghukuman bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara lihat, Roma 8 dimulai dari ayat pertama, tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Nah, setelah itu kita akan lihat karya Roh Kudus itu begitu dahsyat, saudara. Karya Roh Kudus itu begitu luar biasa. Artinya begini, Bapak Saudara, kalau saudara mau karya Roh Kudus itu bekerja dalam hidup saudara, syarat yang pertama adalah kita harus selalu ingatkan diri kita, tidak ada lagi penghukuman bagi saya yang ada dalam Kristus Yesus. Sehingga apa? Spirit sonship itu, roh keanakan, roh putra itu selalu ada di dalam hidup kita. Dan saudara, waktu kita selalu menyadari identitas kita, saya tahu Roh Kudus itu suka. Karena apa? Karena kita ingat akan apa yang Yesus sudah kerjakan. Waktu kita ingat akan apa yang Yesus sudah kerjakan, Dia semakin bekerja. Dia semakin memanifestasikan pribadinya di dalam hidup setiap kita. Dan waktu Dia memanifestasikan pribadinya, kita akan melihat kita bisa lakukan perintah Tuhan itu bukan dengan sebuah paksaan. Kita tidak harus paksa untuk kita bisa mentaati kehendak Tuhan, tapi Dia yang mengerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus itu yang mengerjakan. Bahkan kadang-kadang kita tidak rasa. Waktu kita fokus dengan Tuhan, waktu kita fokus dengan Dia, tiba-tiba hidup kita berubah. Ya, hidup kita berubah, situasi saudara berubah. Situasi saya berubah. Siapa yang ubah? Bukan kita. Kalau kita yang berusaha berubah, kalau kita yang berusaha ubah, saudara, kita akan stres, saudara. Kalau kita berusaha ubah situasi kita harus mempertahankan itu dengan kekuatan kita. Tapi kalau kita diubahkan oleh Roh Kudus, baik itu diri kita, situasi kita tahu bahwa kita tidak harus mempertahankannya dengan kekuatan kita. Ini yang saya bilang, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita waktu kita fokus dengan Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Amin. Saya berdoa biarlah apa yang kita sharing malam hari ini tentang karya Roh Kudus itu bisa mencelikkan pikiran kita, ya. Ingat, daging selalu menuntun kita untuk kita fokus dengan perbuatan kita. Daging selalu menuntun kita untuk kita fokus dengan masalah kita. Daging selalu menuntun kita untuk fokus dengan keadaan kita, dan itu buat kita jadi khawatir, buat kita jadi bimbang, buat kita jadi ragu. Tapi Roh Kudus selalu pimpin kita untuk kita fokus dengan perbuatan Yesus. Perbuatan Yesus apa? Apa yang Dia kerjakan buat kita. Dia mati di atas kayu salib buat kita. Dia berikan kita jaminan keselamatan. Dia sudah bayar segala sesuatu buat kita. Sehingga hari ini, kalaupun ya situasimu belum berubah, tapi karena engkau percaya akan apa yang Yesus sudah kerjakan buat hidupmu, mau badai boleh ada, mau new normal boleh terjadi, mau keadaan apapun boleh terjadi,
tapi engkau dan saya punya sebuah kepastian bahwa kita selalu aman di dalam Kristus. Sekali lagi saya mau bilang, mungkin hari ini sedang rame ya, akan ada vaksin, akan ada chip ya, mungkin kita takut kita akan dicip angka 666, tapi saya mau bilang satu hal yang pasti buat kita punya sebuah materai atau vaksin yang Tuhan sudah tanamkan dalam hidup kita waktu kita percaya pada Yesus. Materai itu namanya Roh Kudus, dan sekali kita dimeterai oleh Roh Kudus, kita aman untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Malam hari ini saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara hari ini sedang dalam ketakutan, sedang dalam kebimbangan, saudara, kenapa kita takut? Kenapa kita bimbang? Kenapa kita khawatir? Karena akarnya adalah keinginan daging. Daging itu selalu membuat mata kita tertuju pada diri kita, situasi kita, dan kekuatan kita. Dan itulah akar daripada ketakutan dan kekhawatiran. Makanya Tuhan tidak mau, saudara. Dia tidak mau kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Makanya caranya adalah Dia tidak mau mata kita selalu fokus dengan situasi kita, keadaan kita, kegagalan kita, ya, bahkan kebaikan kita. Tapi Dia mau fokus mata kita kepada perbuatan Yesus. Apa yang Yesus kerjakan, apa yang Dia sudah selesaikan buat kita. Waktu kita mandang pada perbuatan Yesus, Roh Kudus akan berikan kita damai sejahtera, sukacita. Iman kita dibangkitkan. Dan saudara tahu, waktu iman kita dibangkitkan, Dia ubah situasi kita dengan cara yang kita mungkin kita tidak tahu. Dia buka jalan, Dia kasih kita hikmat. Tiba-tiba ada sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tiba-tiba ada jalan yang terbuka yang kita tidak pernah tahu. Tapi saya percaya, saudara, Dia sedang bekerja. Ya, Dia ada bersama kita. Haleluya, haleluya. Saya akan berdoa buat saudara malam hari ini. Saudara yang ada di rumah, saudara yang sedang menonton pada malam hari ini. Mari sama-sama kita minta malam hari ini, ya, Roh Kudus. Yang pertama, kalau saudara tahu bahwa saudara adalah anak Tuhan, percayalah bahwa tidak ada penghukuman bagi saudara dan saya dalam Kristus Yesus. Bukan karena kita baik, bukan karena kita tidak pernah gagal, tapi karena Dia baik, saudara. Dan itu memberikan kita sebuah kepastian, jaring pengaman yang buat kita selalu berani datang sama Dia sebagai anak, bukan sebagai hamba. Ya, Dia berikan kita spirit sonship, bukan budak, bukan anak, saudara. Bukan hamba. Sehingga saudara boleh berani selalu datang. Roh Kudus itu akan selalu buat kita berani datang pada Tuhan dalam segala situasi apapun. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, aku berdoa dalam nama Yesus buat setiap anak-anak-Mu yang hari ini, yang malam ini sedang live nonton bersama Tuhan. Tuhan, kami sudah bicara tentang Kau, Tuhan. Roh Kudus, kami tahu Engkau ada bersama kami saat ini. Engkau juga ada bersama setiap anak-anak-Mu saat ini sedang nonton, Tuhan. Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Tapi seringkali kami tidak sadar akan Engkau, Tuhan. Seringkali kami acuh tak acuh dengan Engkau, Tuhan. Seringkali kami tidak peka dengan Engkau, Roh Kudus. Karena mata kami tertuju pada situasi kami. Mata kami tertuju pada keadaan kami. Mata kami tertuju pada situasi dan pergumulan kami. Sehingga itu buat kami jadi takut, buat kami jadi khawatir, buat kami jadi stres. Malam hari ini, Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Kami mau arahkan pandangan kami bukan pada situasi kami, bukan pada kegagalan kami, bukan pada hal-hal yang buat kami jadi takut, tapi buat mata kami bisa melihat pada apa yang Yesus sudah kerjakan. Roh Kudus, kami tahu kalau Engkau suka mengarahkan pandangan kami pada apa yang Yesus sudah kerjakan. Malam hari ini, Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu malam hari ini. Alihkan pandangan mereka yang sedang dalam ketakutan, sedang dalam intimidasi. Mereka mungkin sedang memandang pada situasi mereka yang berat. Malam hari ini, Tuhan, biarlah Engkau arahkan pandangan mereka hanya kepada karya-Mu, Yesus. Sehingga waktu mereka memandang pada karya-Mu, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan yang baru. Bahkan di dalam saat-saat seperti ini, Tuhan, kami sedang menghadapi situasi yang serba tidak ada kepastian. Kami masuki masa yang dikatakan new normal. Kami masuki masa-masa di mana kami sendiri tidak tahu, ya, ada begitu banyak ketakutan yang sedang terjadi di dunia ini, Tuhan. Tapi kami mau belajar percaya, Tuhan. Kami tidak melihat pada situasi kami. Kami tidak melihat pada apa yang sedang terjadi. Tapi kami belajar percaya bahwa kami punya Tuhan yang selalu ada bagi kami. Tuhan yang tidak pernah terkejut dengan apa yang sedang kami hadapi. Tapi Tuhan yang sudah ada berjalan terlebih dahulu.
Tuhan, Engkau jadi kekuatan buat setiap anak-anakmu, buat gerejamu, buat anak-anakmu Tuhan. Engkau jadi kekuatan, Engkau jadi damai sejahtera. Aku berdoa dalam nama Yesus malam hari ini. Ada damai sejahtera Tuhan yang mengalir, yang terpancar keluar. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau ada bersama kami, dan Roh Kudus, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah Roh Kudus yang selalu ada bersama kami. Kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap umat-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat setiap jemaat di UCC yang berulang tahun pada hari ini. Aku berdoa dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berulang tahun. Berkati dengan segala kelimpahan, berkati segala hikmat, berkati dengan segala yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah malam hari ini kami bisa beristirahat dengan tenang dan dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, dan kami selalu menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Amin, amin, amin. Ya, baik Bapak Saudara, puji Tuhan. Ya, saya berdoa malam hari ini apa yang kita bicarakan itu bisa jadi berkat buat kita. Kuncinya cuma satu, selalu sadari penyertaannya, kehadirannya dalam hidup kita. Apapun situasi kita, ingat keinginan daging itu mendatangkan maut karena kita hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Keinginan roh bahwa kita hidup dalam damai sejahtera. Kenapa bisa hidup dalam damai sejahtera? Bukan karena situasi kita selalu baik, bukan karena keadaan kita selalu baik, tapi kita selalu ingat bahwa kita punya Tuhan yang baik di dalam segala situasi kita. Amin saudara. Dia Tuhan yang mencintai saudara. Saudara dan saya adalah pusat perhatiannya Dia. Ya, semua diciptakan, langit dan bumi dan segala isinya itu diciptakan dengan satu tujuan, untuk saudara dan saya. Ya, dan kita adalah miliknya yang berharga. Tidak ada yang dapat dibandingkan saudara, karena Dia berikan Yesus yang paling berharga untuk kita. Tidak ada yang lebih berharga dari hidup kita bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saya berdoa malam hari ini kita semua diberkati Tuhan. Kita bisa beristirahat dengan tenang, dengan nyenyak malam hari ini. Dan saya berdoa berkat Tuhan selalu ada dalam hidup saudara saya. Saudara yang belum berteman dengan Facebook saya, saudara bisa ikuti fanpage, follow dan like, karena pertemanan di dalam Facebook saya sudah penuh. Saudara juga bisa tuliskan kesaksian, atau juga bisa tuliskan permohonan doa, nanti saya akan baca. Ya, puji Tuhan, saya akan doakan. Itu saja, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.